Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan kami, Cek Tiara dan Cek Ingrid di Borgol Sepekan. Kami akan memberikan 3 top informasi terheboh di Sumatera Selatan. Langsung baik, ini dia beritanya. Berita pertama, kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Plembang terus minta tumbal. Penyidik Kejati Sumsel netap ke 2 lagi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Plembang, Rabu 16 Juni 2021. Keduanya mantan sekda berinisial SM dan mantan karo Kesra berinisial AN yang kini menjabat Kadinsos Mubah. Jadi, seluruh tersangka dalam kasus yang ngerugi ke duit negara puluhan miliar ini jadi 6 uang, yakni EH, SY, YA, DK, SM, dan AN. Kasih Penkum Kejati Sumsel, Hoidirman, mengungkap ke sebelum ditetapkan tersangka, SM dan AN diperiksa sebagai saksi. Lebih jauh, Hoidirman ngomong ke penetapan status tersangka dikano ke adanya dugaan keterlibatan dalam jabatan yang pernah diemban oleh kedua MS dan AN. Diketahui, MS pernah menjabat Sekda Provinsi Sumsel sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Berita kedua, malang nian nasib pasangan suami istri Sulaiman dan Nuriati. Keduanya tak ada pilihan selain tinggal di kandang ayam di RT 2, Doson 1 Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah beritanya tersebar luas, pasangan tersebut mulai dapat simpati elemen masyarakat dengan memberi kebantuan kayak sembako dan sebagainya. Salah satu bantuan tersebut datang dari Polres Ogan Ilir yang diberi langsung Kapolsek Pemulutan Ibtu Iklil Alani Luari, Senin 14 Juni 2021 sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bantuan juga diberi ke Persatuan Alumni Pondok Pesantren Radatul Ulum atau PPRU Saka 3. Bantuan diserahkan oleh Dewan Pembina Yayasan Ponpes Radatul Ulum Saka 3, Haji Abdul Karim Umar. Selain itu, bantuan juga datang dari pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir yang diserahkan langsung Ketua TPPKK Ogan Ilir, Siti Hadijah Mikhailia Hoirunisa Alamsyah, yang juga istri Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar. Kabar terbarunya, pasangan suami istri ini akan dibangun ke rumah layak huni di atas tanah dari pinjaman warga setempat. Kepada awak media, Sulaiman ngaku kerja serabutan. Dia tinggal di gubuk sama ayam piaraannya selama 7 tahun terakhir. Berita 3. Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, digerodok ratusan personel gabungan dari Polres Muratara dan Brimob Batalion B, Pelopor Lubuk Linggau, Sabtu 12 Juni, sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Diduga dosen tersebut sarang peredaran narkoba dan juga pusat judian yang ngeresah ke warga masyarakat. Hasil penggerbekan, polisi ngaman ke 18 uang, terdiri dari 15 laki-laki dan 3 ekor perempuan sindikat narkoba. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto nyatoke, sebelumnya polisi dapat ke informasi seringnya transaksi narkoba dan judi barbar di dusun itu. Dijelaskan Kapolres, barang bukti yang diamankan 34 unit mesin barbar, 21 unit motor katik surat, sikok unit mobil Suzuki Karimun, 13 ekor senjata tajam, 3 ekor senpi rakitan laras pendek, 1 senpi rakitan laras panjang, 50 ekor handphone, 5 lembar STNK, 8 butir amunisi revolver, sikok butir amunisi laras panjang, sikok klip bening bungkus besar, beratnya 313 gram, diduga sabu, sikok bungkus kecil diduga sabu, beratnya 34,18 gram, dan juga duit sebesar 19,7 juta rupiah. Hasil pemeriksaan, 10 pria yang diamankan ditetapkan ngejalani rehabilitasi karena hasil tes urin positif, tapi tidak ditemukan barang bukti.
Nah, Cek, jadi itulah tadi 3 top berita sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Terus nanti ke informasi Borgol sepekan di setiap malam minggu kalian. Aku Cek Ingrid Dan aku Cek Sheila. mohon undur diri. Abis balik makan, ketemu Nisa Sabian. Nonton terus Borgol sepekan untuk ngisi malam minggu kalian.